على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan berikutnya terhadap Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Di sini halaman 78, yang punya kitab diperhatikan ya. Halaman 78. Penyebutan seputar utusan-utusan Rasulullah yang diutus untuk ke raja-raja yang barakallahu fikum di seluruh pelosok. Paham ya? Di seluruh penjuru. Siapa saja utusan-utusan Rasulullah SAW yang diutus tersebut. Disebutkan di sini, arsala sallallahu alaihi wasallam Amr bin Umayyah ad-Damri. Nah, ilan Najasyi bi kitabihi fa aslama radhiyallahu anhu, masyaallah. Waktu itu Rasulullah mengutus salah satu sahabat namanya Amr bin Umayyah ad-Damri. Ini di antaranya. Mengutus untuk apa? Mengutus membawa semacam surat. Yang surat tersebut ditujukan kepada Raja An-Najasyi. An-Najasyi itu ungkapan untuk penguasa di mana? Ethiopia atau Habasyah. Wa illa Najasyi bukan namanya. Adapun An-Najasyi sendiri namanya siapa? Ashama. Namanya adalah Ashama. Nah, itu namanya Ashama. Ternyata Aslam, masuk Islam Raja Najasyi. Masya Allah. Para ulama mengikutkan An-Najasyi termasuk bagian dari sahabat atau bukan? Waktu itu Rasulullah hidup, beriman dengan Rasulullah, tapi meninggal dalam kondisi tidak pernah berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sahabat atau bukan? Bukan. Terus? Najasyi namanya ya. Raja Najasyi, penguasa Habasyah, penguasa Ethiopia. Nah, barakallahu fik, Ashamah ini. Waktu itu ketika disodorkan surat langsung masuk Islam. Masuk Islam. Beriman dengan Rasulullah, meninggal di atas keimanan. Meninggal di atas keimanan Raja Najasyi. Shallu ala akhikum. Salatkanlah saudara kalian fa innahu mata bi ghairi ardikum. Dia mati tidak di bumi kalian. Surat Ghaib waktu itu. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya, orang yang masuk Islam beriman dengan Rasulullah, meninggal di atas keimanan, tapi belum pernah jumpa Rasulullah SAW, itu termasuk sahabat bukan? Itu pertanyaannya. Nah, terus apa? Ya, namanya apa namanya? Itu pertanyaannya, namanya apa namanya istilahnya? Kalau bukan sahabat. Bukan, kalau tabi'in malah justru hidupnya zaman sahabat, bukan zaman Rasulullah. Jauh lagi. Kenapa? Nggak bertemu. Hidup di zaman Rasulullah tapi nggak bertemu. Beriman dan mati atas keimanan. Apa istilahnya? Ada istilahnya dalam ilmu mustalah itu. Kalau sahabat kan jelas, sahabat orang yang berjumpa Rasulullah, beriman Rasulullah, mati di atas keimanan. Nah, ini kalau hidup di zaman Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, mati di atas keimanan tapi belum pernah berjumpa Rasulullah SAW. Apa namanya? Antum? Tabi'in bukan. Kalau tabi'in hidup zaman sahabat. Apa? Naam, ahsan. Mukhadram namanya. Namanya mukhadram. Mukhadram itu dia posisinya enggak pernah jumpa Rasulullah. Paham ya? Nah, beriman dengan Rasulullah, meninggal di atas keimanan. Nah, seperti itu. Kalau tabi'in hidupnya zaman sahabat, bukan zaman Rasulullah. Nah, kita lihat lagi di sini. Berikutnya Dihyah Ibn Khalifah Al-Kalbi ila Hiraql Azimur Rum. Utusan berikutnya Dihyah Al-Kalbi. Ma'rufnya Dihyah Al-Kalbi yang diutus untuk apa? Untuk menyampaikan 6 surat kepada Hercules. Paham ya? Pembesar Rum, pembesar Romawi. Paham ya? Na'am barakallahu fi. Naam. Heraklius. Faqaraba wa kada wa lam muslim. Bayangkan, hampir-hampir mendekati tapi tetap enggak masuk Islam juga. Paham ya? Naam, yang diutus adalah Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi. Naam.
Yang ketiga, wa ba'atha Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ila Kisra Malik al-Furs fatakabbar wa mazzaqa kitabah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mengutus Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Nah, diutus untuk apa? Nah, barakallahu fiik, mendakwahi kaisar, raja Persia. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kemudian malah justru sombong, disobek-sobek suratnya. Paham ya? Kan utusan. Kalau utusan itu, kalau dalam masalah utusan itu mau Islam ataukah kafir, kalau masalah utusan-utusan peperangan itu aslinya enggak boleh dibunuh. Kalau utusan enggak boleh dibunuh. Paham ya? Tapi kalau ada yang dibunuh, ada yang membunuh, itu biasanya terjadi kezaliman di situ. Paham ya? Nah, waktu itu yang diutus siapa? Abdullah bin Hudzafah membawa surat, suruh nyampaikan kepada barakallahu fikum barakallahu fikum Kisra ini. Paham ya? Kaisar ini ya, raja. Raja pembesar Persia ini. Kemudian apa barakallahu fik, sombong. Malah suratnya disobek-sobek. Famazzaqahullah wa mamalikahu kullu mumazzaq. Akhirnya Allah taala pun menghancurkan orang tersebut dan juga budak-budaknya semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehancuran yang sangat. Dengan apa? Bidda'wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi bidzalik. Karena dengan doa jeleknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepadanya. Maksudnya apa? Rasulullah mendoakan kejelekan. Suratnya disobek-sobek suratnya. Allahul musta'an. Karena ad-du'a ala itu artinya mendoakan kejelekan. Ini lihat ini. Bidda'wati Rasulullah alaihi. Doa kejelekan berarti ya. Kalau antum ingin orang doakan antum kebaikan, jangan pakai ala. Tapi pakai lam. Ud'uni. Ya akhi ud'uni ya akhi, ya akhi ud'u alayya. Kalau antum bilang ud'u alayya berarti doakanlah aku kejelekan. Beda sedikit ala sama lam. Kalau antum minta pakai bahasa Arab ud'uli, doakanlah aku kebaikan. Kalau ud'u alayya, doakan untukku kejelekan. Ini lihat ini. Bidda'wati Rasulullah alaihi. Ya, dengan sebab doa kejelekan yang Rasulullah tujukan untuk barakallahu fik, penguasa atau pemimpin tadi itu. Kemudian berikutnya Hatib bin Abi Balta'ah. Ila Muqawqis Malik Iskandariyah wa Misr. Waktu itu yang diutus di antaranya Hatib bin Abi Balta'ah yang diutus kepada pembesar atau raja Mesir. Raja Iskandariyah Mesir. Faqaraba hampir masuk Islam, hampir ya. Walam yudkar lahu Islamun, tapi enggak disebutkan dia masuk Islam, cuman hampir aja. Mendekati aja. Yang namanya dakwah. Wa ba'atsal hadaya ilaihi sallallahu wa tuhaf. Kemudian justru malah dia apa? Barakallahu fiik, atau memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW dan juga pemberian-pemberian. Intinya tidak masuk Islam, tidak dikenal masuk Islam. Cuman di antara hadiahnya apa? Di antaranya hadiahnya budak, ya kan? Budak yang barakallahu fiik yang dihadiahkan oleh Al-Muqawqis ini kepada Rasulullah SAW yang akhirnya apa? Melahirkan anak yang namanya Ibrahim. Siapa budak tersebut? Namanya siapa antum? Budak wanita yang dihadiahkan untuk Rasulullah SAW oleh apa? Barakallahu raja Mesir, yaitu Al-Muqawqis. Siapa itu? Lupa? Ibunya Ibrahim siapa? Ayo antum? Maria Al-Qibtiyah. Maria bintu itu siapa kemarin? Maria bintu siapa kemarin? Ayo. Maria bintu siapa? Ayo. Maria bintu siapa kemarin Irsyad? Syam'un. Paham ya? Al-Qibtiyah itu itu diantaranya. Kemudian juga ada beberapa hadiah yang lain sih. Baghlah itu namanya duldul. Paham ya? Baghlah itu hewan perkawinan antara kuda dengan keledai. Namanya duldul. Nanti disebutkan nanti. Namanya duldul. Allah musta'an. Setelah ini barakallahu fiik. Wa Amr bin As ila Malikai Oman. Masya Allah. Waktu itu juga yang diutus adalah Amr bin As kepada barakallahu fiik dua pembesar Oman.
fa aslama, tapi dua-duanya masuk Islam. Oman itu negara dekat Yaman. Paham ya? Jadi nah barakallahu fik, antara Oman mau ke Yaman itu nanti barakallahu fik bisa jalan darat. Tembusannya Hadramaut. Paham ya? Itu jaraknya ya enggak terlalu lama, cuman bisa langsung tembus dengan darat. Jadi Oman itu negara tersendiri. Paham ya? Dekat negara Yaman. Naam. Wa khallaya baina Amr was-sadaqah wal hakam wal hukm. Naam. Wa khallaya baina Amr was-sadaqati wal hukmi bainan nas faradhiyallahu taala anhuma. Maksudnya apa? Maksudnya waktu itu na barakallahu fikum, naam, kedua raja tersebut memberikan apa? Nah, memberikan amanah kepada Amr, nah barakallahu fik, yaitu dengan suatu sedekah dan juga agar dia itu menjadi seorang hakim di antara manusia. Maksudnya diterima dakwahnya. Paham ya, utusan Rasulullah itu Amr bin As. Yang berikutnya, Wasalid ibn Amr al-Amiri ila Haudah bin Ali al-Hanafi bil Yamamah. Naam, bil Yamamah. Tempat namanya Al-Yamamah. Naam. Berikutnya, Wasuja' bin Wahab al-Asadi ila al-Harith bin Abi Shammar al-Ghassani Malikul Balqa min asy-Syam. Berikutnya, wal Muhajir bin Abi Umayyah al-Makhzumiyya ila al-Harith al-Himyari. Berikutnya, wal Ala bin Hadrami ila Mundir bin Sawa al-Abdi Malikul Bahrain, Raja Bahrain, fa aslama, masuk Islam. Yang terakhir, wa arsala Aba Musa al-Asy'ari wa Mu'adz bin Jabal kilaihima ila ahli Yaman. Ma'ruf ini ya. Kemudian Rasulullah mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal. Kemana? Ke negeri Yaman. Nah, ke negeri Yaman. Akhirnya masuk Islam. Amatu mulukihim wa suqatihim. Artinya apa ini? Akhirnya kebanyakan raja-raja mereka masuk Islam dan juga rakyat sipilnya. Suqah itu artinya rakyat sipil. Paham ya? Suqah itu artinya rakyat sipil itu. Jadi ketika Abu Musa al-Asy'ari berdakwah di Yaman, kemudian juga Mu'adz bin Jabal, itu kebanyakan mereka di sana waktu itu apa? Ahlul kitab. Makanya Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahli kitab." Wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab. Di Yaman waktu itu banyak ahli kitab. Orang Yahud masih ada di Yaman. Ada kampung khusus itu orang Yahud itu. Nah, paham ya? Kemudian karena waktu itu ada kejadian perang atau yang semisalnya, akhirnya apa? Mereka semua orang Yahud yang asli di Yaman itu dikirim ke Israel. Paham ya? Nah, di daerah Damaj, barakallahu fik, namanya ada kampung nama Waton, yang dulu tempat untuk peperangan itu kampung Waton itu juga waktu itu masih ada beberapa orang-orang Yahudi di situ. Akhirnya dipindahkan ke Son'a. Kemudian Son'a dengan berjalannya waktu mungkin mereka sudah mulai sedikit itu ya. Akhirnya mereka pada pergi ke Israel, gabung sama orang Yahud sana. Paham ya? Seperti itu. Jadi di Yaman waktu itu orang Yahud juga banyak, orang Yahud dan Nasara. Akhirnya setelah mewanti-wanti mengatakan pertama kali yang kamu dakwahkan adalah tauhid. Itu. Ila an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Akhirnya apa? Dengan dakwah mereka berdua, Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan raja-raja Yaman masuk Islam dan rakyat sipilnya pun juga masuk Islam. Apa di antara pesan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari? Basyira wa la tunfira, yassira wa la tu'assira, wa tatawwa'a. Artinya apa? Kasihlah mereka itu kabar gembira dan jangan dibikin lari. Kemudian apa? Nah, permudahlah mereka dan jangan apa? Dan jangan dipersulit. Dan salinglah kalian bersaudara. Itu di antara pesan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.